Gade ini menjadi hapus dikarenakan beberapa hal, antara lain karena hapusnya perjanjian hutang piutang atau perjanjian pokoknya. Kedua, penyalahgunaan wewenang pemegang gade sehingga diperintahkan oleh undang-undang untuk mengembalikan benda gade. Tiga, benda gade dikembalikan atas kemauan sendiri oleh pemegang gade kepada pemberi gade. Dalam hal ini, hal utangnya dianggap telah dihapuskan atau lunas. Keempat, pemegang gade oleh sesuatu sebab menjadi pemilik benda yang digadekan. Lima, dieksekusi oleh pemegang gade. Enam, lenyap atau hilangnya benda gade. Yang kedua, saya bahas tentang hipotek adik-adik. Hipotek adalah klaim hukum atas harta tidak bergerak. Ya, kalau gade tadi untuk benda bergerak, kalau hipotek atas benda yang tidak bergerak, yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Tujuan hipotek ini juga untuk memberi jaminan kepada kreditur tentang kepastian pembayaran, pelunasan atas uang yang dipinjam debitur sedemikian rupa bahwa apabila debitur berprestasi, maka benda-benda yang dibebani hipotek dapat dijual atau dilelang dan pendapatan penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang yang dijamin dengan hipotek. Di dalam pasal 1163 ayat 2 BW diterangkan bahwa karena hipotek tetap melekat pada bendanya, maka meskipun benda itu kemudian dimiliki oleh orang lain, hipotek tetap melekat atas benda itu. Jual beli tidak menggugurkan hipotek. Otomatis jual belinya kan belum notarial. Karena kan notarial pasti ada HT atau roya. Sifat di dalam hipotek yang pertama sifatnya konvensional. Artinya perjanjian pembebanan hipotek harus secara tegas menyatakan hal itu dan dibuat dengan akta otentik. Dua, sifat tidak dibagi atau ondel barhet, bahwa hipotek itu tetap berlangsung walaupun sebagian dari hutang telah dibayar. Tiga, sifatnya tetap melekat pada bendanya, sekgeflok, meskipun benda yang dibebani hipotek berpindah tangan, hipotek tetap melekat pada benda itu. Misalkan rumah itu dikontrakkan. Empat, sifatnya mudah dieksekusi. Benda yang dibebani hipotek dapat dijual sendiri oleh kreditur atau dengan perantaraan hakim. Tidak perlu bantuan tenaga penjualan khusus. Lima, sifatnya didahulukan, droit de preference. Pelunasan hipotek lebih didahulukan daripada hutang-hutang lainnya, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Ketiga, keenam ini bersifat aksesoris atau pelengkap, sebagai pelengkap dari perjanjian pokok, yaitu perjanjiannya hutang piutang. Ya, ketujuh bersifat sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan suatu hutang saja dan tidak memberi hak untuk menguasai dan memiliki benda jaminan. Asas hipotek pertama terbuka untuk umum, open barheads, yaitu bahwa hipotek didasarkan dalam suatu daftar umum supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga. Asas ini dikenal pula dengan nama asas publisitas. Kedua, asas spesifikasi, speciality, bahwa hipotek hanya dapat dibebankan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus. Berupa apa, berapa luasnya, berapa besarnya, jumlah ukuran, di mana letaknya, dan batas-batasnya. Hipotek atas benda yang tidak bergerak yang telah ditentukan secara khusus sebagai unit kesatuan. Misalnya, sebuah rumah tidak dapat hanya dibebankan atas pavilion rumah tersebut,
atau hanya atas satu atau dua kamar di dalam rumah tersebut. Jadi mengikat keseluruhannya. Objek hipotek, objek hipotek yaitu benda-benda yang tidak bergerak, yang dapat dipindah tangankan. Dipindah tangankan itu apa? Di balik nama ya. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, berikut peraturan pelaksanaannya. Maka benda yang tidak bergerak yang dapat dibebani hipotek adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, baik yang berasal dari konversi hak atas tanah barat seperti hak Eigendom, hak Austal, hak Erzpatz, maupun hak tanah adat. Dengan syarat hak-hak tersebut telah didaftarkan dalam daftar buku tanah. Subjek hipotek. Subjek hipotek adalah para pihak yaitu kreditur maupun debitur yang mengadakan perjanjian hipotek, yaitu pihak pemberi hipotek dan pihak penerima hipotek. Orang yang dapat membeli hipotek atau dalam hal ini berarti yang berhak menghipotekkan suatu benda haruslah orang yang berhak mengasingkan benda tersebut. Orang dilarang membebani hipotek suatu benda yang tidak atau belum dapat diasingkannya. Namun orang boleh membebani hipotek suatu benda misalnya miliknya untuk menjamin pembayaran hutang orang lain. Hapusnya hipotek ini berdasarkan pasal 1209 BW. Hipotek hapus karena hal-hal sebagai berikut. Hapusnya perjanjian hutang pokok. Cara hapusnya hipotek yang paling sering terjadi dibandingkan dengan cara yang lainnya, hapusnya perutangan atau perjanjian pokok yang mengakibatkan hapusnya hipotek sebagai hak asesor. Hak asesor itu apa? Hak pelengkap ya. Ini di dalam pasal 1381 BW atau Kitab Undang-Undang Perdata. Dua, pelepasan hipotek oleh debitur. Tiga, karena keputusan hakim. Bersifat asesorir berarti perjanjian jaminan bukan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokok. Ya, berarti asesor itu perjanjian tambahan. Perjanjian pokoknya apa? Hutang piutang. Hapusnya hipotek di luar pasal 1209 tadi, di atas masih terdapat banyak cara lain yang mengakibatkan hapusnya hipotek. Antara lain, pertama, karena hapusnya benda yang dihipotekan. Bila mana suatu hak atas tanah yang dibebani hipotek habis, maka jangka waktunya telah selesai. Maka hipotek atas tanah itu juga menjadi hapus. Dua, adanya percampuran hutang, yakni pemegang hipotek menjadi pemilik benda yang dihipotekan. Dalam hal ini berarti penerima hipotek statusnya juga pemberi hipotek. Apa yang terjadi kewajiban jika debitur gagal memenuhi kewajibannya? Di dalam pasal 1178 BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur wan prestasi atau tidak menepati janji atau melanggar janji, memberi peminjam pelunasan hutang, namun diperkenankanlah kepada pemegang hipotek pertama untuk dan pada waktu diberikannya hipotek dengan tegas minta diperjanjikan bahwa jika utang pokok tidak dilunasi semestinya. Antara kita bahas tentang perbedaan kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak pemberi kredit adik-adik atau pinjaman. Debitur adalah pihak peminjam atau penghutang ya. Apa itu kreditur? Pihak pribadi atau sekelompok atau kelompok, pemerintah ataupun perusahaan swasta yang memberi satu atau lebih tagihan kredit
atas sebuah aset atau layanan jasa lainnya kepada pihak kedua. Pemberian kredit tersebut tercantum dalam bentuk perjanjian atau kontrak berisikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan aset dengan nilai setara. Kreditur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan, kreditur adalah pihak dengan hak piutang, baik karena perjanjian atau undang-undang dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan. Hak piutang tersebut tidak terbatas pada piutang kredit saja, namun juga jenis transaksi lain di mana ada pihak yang berhak mendapatkan pembayaran dari individu atau kelompok lainnya. Maka pihak tersebut adalah kreditur. Kreditur mendapat pengawasan ketat dari OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, supaya mengantisipasi perbuatan sewenang-wenang dan merugikan pihak lain. Misalkan pinjol ini ya, pinjol ini semakin merajalela dan luar biasa dia nagihnya. Banyak sudah kasus orang sampai bunuh diri gara-gara pinjol ini. Fungsi kreditur sebagai penyedia dana sesuai dengan permintaan, meningkatkan pendanaan produktif, penyedia jalur kredit cadangan, membantu lancarnya perputaran ekonomi negara. Ya, baik. Fungsi kreditur yang pertama, penyedia dana sesuai permintaan. Kreditur akan mengecek riwayat kredit debitur melalui BI checking dan apakah sudah sesuai dengan standar 5C of credit, yaitu karakter, kapital atau kekayaan, capacity atau kapasitas kemampuan membayar, kolateral atau anggunan jaminan, dan condition keadaan ekonomi pada saat kredit tersebut. Seperti halnya saat ini, kondisi ekonominya sedang buruk, resesi dunia, sehingga kredit saat ini lebih susah dari biasanya. Tentang karakter ya, 5C ini sekarang berat banget. Dengan mengajukan KPR itu susah, terutama KPR atas rumah second ya. Kalau memang yang rumah-rumah baru memang ada PKS antara developer dengan perbankan. Dan itu lebih dipermudah. Sekarang kasus banyak orang kredit handphone tidak bayar, kredit laptop tidak bayar setahun, terus tiba-tiba ada uang dilunasi. Hal itu tetap dinilai karakternya buruk dan susah untuk mendapatkan kredit. Beda kalau dulu dilunasi ada bukti pelunasan, maka BI checkingnya akan bagus kembali. Sekarang tidak bisa. Fungsi ketiga sebagai penyedia jalur kredit cadangan. Dengan adanya kreditur, memberikan rasa aman tersendiri terutama bagi pihak yang usahanya mungkin sedang bermasalah dalam likuiditasnya, seperti cash flow sedang macet, operasional kurang lancar, dan lainnya. Oleh sebab itu, kreditur dijadikan sebagai jalur kredit cadangan. Keempat, membantu lancarnya perputaran ekonomi suatu negara. Jika dilihat dari sisi produktif, peran kreditur adalah membantu tingkat kesejahteraan, baik melalui penyediaan dana pinjaman, penyediaan dana maupun modal usaha. Sedangkan dari sisi konsumsi, kreditur ikut andil membantu menopang kehidupan masyarakat.